Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 10 sekolah menengah atas, halaman 92 sampai dengan 93. Kurikulum Merdeka Belajar cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3, yaitu vektor dan operasinya. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 92 pada latihan 3.6. Jika vektor A adalah X1Y1 dan B adalah X2Y2, tunjukkan bahwa A plus B sama dengan B plus A. Maka kita hitung dulu vektor A ditambah vektor B. Berarti X1Y1 ditambah X2Y2. Berarti X1 ditambah X2 adalah X1 plus X2. Y1 ditambah Y2 adalah Y1 ditambah Y2. Jadi ini hasil dari A di vektor A ditambah dengan vektor B. Sekarang bagaimana dengan vektor B ditambah dengan vektor A? Berarti vektor B-nya adalah X2Y2 ditambah X1Y1. Berarti X2 ditambah X1 itu sama saja dengan X1 ditambah X2. Kemudian Y2 ditambah Y1 sama saja dengan Y1 ditambah Y2. Maka vektor A ditambah vektor B hasilnya adalah X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Jadi perhatikan, vektor A ditambah vektor B sama saja dengan vektor B ditambah vektor A. Hasilnya yaitu X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Kemudian yang kedua, mengapa metode jajar genjang merupakan salah satu metode penjumlahan vektor? Maka jawabannya, metode jajar genjang merupakan salah satu metode penjumlahan vektor karena sebenarnya jajar genjang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Jadi pasang sisinya yang sejajar. Kemudian soal yang ketiga, buktikan bahwa A, B, dan C kolinier terletak pada satu garis dengan menunjukkan bahwa AB dan BC paralel. Tentukan titik A, B, dan C terlebih dahulu. Perhatikan ketika A, B, dan C kolinier artinya itu berada segaris atau terletak pada satu garis. Kita ilustrasikan. Vektor AB adalah sebagai berikut. Kemudian vektor BC adalah sebagai berikut. Maka perhatikan, AB, BC itu adalah paralel dan ABC, vektor ABC terletak pada satu garis. Jadi ini adalah ilustrasi bahwa vektor itu terletak pada satu garis atau kolinier. Ketika paralel AB dan BC, maka nilai AB, nilai vektor AB itu akan sama dengan nilai vektor BC. Ini adalah paralel. Misalkan, karena kita tentukan titik A, B, dan C terlebih dahulu. Jadi kita akan menentukan 3 titik. Misalkan A-nya negatif 3, 2, dan negatif 1. Kemudian B-nya 1, 5, dan negatif 6. C-nya 5, 8, dan negatif 11. Perhatikan vektor baris dari AB. Vektor AB berarti AB dikurangi A, berarti titik koordinat B dikurangi titik koordinat A. Titik koordinat B adalah 1, 5, dan negatif 6. Dikurangi A-nya adalah negatif 3, 2, dan negatif 1. Kita kurangi. 1 dikurangi negatif 3. Jadi X dikurangi X, Y dikurangi Y, dan Z dikurangi Z.
1 dikurangi negatif 3 sama saja dengan 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Kemudian Y-nya 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3. Dan Z-nya negatif 6 dikurangi negatif 1 sama saja dengan negatif 6 ditambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 5. Jadi vektor baris AB ini adalah 4, 3, dan negatif 5. Kemudian yang vektor baris dari BC, berarti BC itu C dikurangi B. Nilai C-nya adalah titik koordinatnya 5, 8, dan negatif 11. Kemudian yang B-nya adalah 1, 5, dan negatif 6. Maka kita kurangi X dikurangi dengan X, Y dikurangi dengan Y, dan Z dikurangi dengan Z. 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Negatif 11 dikurangi negatif 6 sama saja dengan negatif 11 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 5. Jadi 4, 3, dan negatif 5. Perhatikan nilai vektor baris dari AB dengan BC sama, yaitu 4, 3, dan negatif 5. Jadi AB sama dengan BC. Vektor AB itu sama dengan vektor BC, yaitu 4, 3, dan negatif 5 sama dengan 4 dan 3 dan negatif 5. Jadi AB dan BC memiliki titik pangkal yang sama dan keduanya sejajar, maka titik A, B, dan C adalah segaris. Kemudian soal yang keempat, tentukan panjang vektor resultan. Ini perhatikan yang berwarna biru diibaratkan sebuah benda nih. Di sini ada, kalau perhatikan N itu adalah satuan dari Newton atau gaya. Perhatikan berarti gaya ke sebelah kanan adalah 1500 Newton. Gaya ke sebelah kiri adalah 500 Newton. Dan gaya ke atas adalah 500 Newton. Apabila kita perhatikan yang garis horizontal, berarti ada gaya ke kanan 1500 Newton dan gaya ke kiri adalah 50 Newton. Maka gayanya adalah, untuk yang horizontal ini adalah 1500 Newton yaitu ke kanan, dikurangi gaya ke kiri yaitu 500 Newton, hasilnya adalah 1000 Newton. Untuk yang vertikal, untuk yang horizontalnya, perhatikan yang vertikalnya berarti yang ke arah atas, karena gayanya hanya ke atas saja, yaitu 500 Newton. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah vektor resultannya, berarti sisi yang berwarna biru ini, atau kita katakan R. Kita misalkan dengan nilai R, maka kita mencari nilai R-nya. Berarti nilai R-nya adalah, berarti karena ini berbentuknya segitiga siku-siku bentuknya, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Berarti R sama dengan akar dari sisi yang atas kuadrat, sisi garis yang vertikal ke atas kuadrat ditambah garis horizontal kuadrat. Berarti 500 kuadrat ditambah 1000 kuadrat. 500 kuadrat adalah 250.000 dan 1000 kuadrat adalah 1 juta. Jadi R-nya adalah 250.000 ditambah 1 juta, berarti 1.250.000. 1.250.000 itu sama saja dengan 250.000 dikalikan 5. Nah, kemudian akar dari 250.000 adalah 500. Kemudian akar 5 tetap akar 5. Maka hasilnya adalah 500 akar 5. Kemudian yang kelima, buatlah 3 vektor sembarang A, B, dan C pada kertas berpetak. Gambarkan hasil 2A ditambah B dikurangi 2C. Perhatikan misalkan ini adalah gambar A, yaitu 3, 1. Kemudian untuk yang B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 1 misalnya. Dan C-nya adalah negatif 2,2 untuk C-nya. Maka hasil dari 2A ditambah B dikurangi 2C adalah sebagai berikut. 2A berarti 2 kali panjang A. Panjang A-nya adalah 3, 1. Berarti panjangnya menjadi 6, 2. Karena 2 dikali 3 adalah 6, 2 dikali 1 adalah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2. Kemudian ditambah B berarti nilai B-nya tetap, yaitu 41.
dikurangi 2C, berarti awalnya C-nya itu negatif 2 ke positif 2, maka ini adalah kebalikannya. Kemudian dikalikan 2, berarti positif 2, negatif 2 dikalikan 2, berarti positif 4, negatif 4. Kemudian kita tarik, nah ini garisnya. Maka inilah hasil dari 2A ditambah B dikurangi 2C, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 14, negatif 1. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 92 sampai dengan 93 kelas 10 kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.